Bab 179. Tidak akan mempedulikan pemikiranmu. Golden Ye menatapnya dengan tatapan berbahaya, matanya seganas binatang buas. Claire Sen menciutkan leher, menggigit bibirnya dan berkata, "Aku tidak akan menggantinya." "Apakah kamu ingin berpakaian mencolok seperti ini malam ini?" Claire Sen meluruskan pinggangnya dan mengangkat dagunya sedikit, memperlihatkan leher yang panjang dan kulit yang putih. "Semua orang berpakaian seperti ini, bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa aku mencolok? Hanya karena di matamu aku adalah tipe wanita yang vulgar, jadi kamu tidak menyukai apa yang aku kenakan. Karena itu, mengapa aku harus mempertimbangkan pemikiranmu?" Golden Ye mengerutkan kening. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Claire Sen dengan sengaja menurunkan selendang di depannya beberapa saat kemudian memperlihatkan bahunya yang putih dan lembut, lalu berbalik dan pergi. "Arthur Xiao, nyonya muda ini akan bermain api dan membakar dirinya sendiri." Aura di tubuh Golden Ye tiba-tiba menjadi dingin dan tangannya di kedua sisi mengepal. Melihat sosok ramping, mata Golden Ye menjadi tajam, mendengar Arthur Xiao tergagap di belakangnya. Tuan Ye, apakah kamu ingin mengejar nyonya muda kedua kembali? Siapa yang mengizinkanmu memanggilnya seperti itu?" Arthur Xiao menelan ludah dengan gugup. "Apakah aku salah? Jelas-jelas sebelumnya dia juga telah memanggil nyonya muda kedua di depan Golden Ye, tetapi dia tidak marah pada waktu itu. Mengapa sekarang? Dia bukan nyonya muda kedua, dia hanya seorang wanita flamboyan dan tak tahu malu." Pada saat ini, bibir tipis Golden Ye terangkat jahat, karena dia ingin menunjukkan, biarkan dia pamer. "Arthur Xiao, aku takut semua orang benar-benar melihat nyonya muda kedua nanti, kamu akan mencongkel mata mereka." Tapi dia hanya berani mengatakan kalimat ini di dalam hatinya, dan tidak mengatakannya keluar agar Golden Ye mendengarnya. Claire Sen kembali ke posisinya dan duduk. "Gita membungkuk kemari. Kenapa kamu pergi begitu lama? Dan kamu bahkan tidak mengangkat saat aku meneleponmu." "Ponsel." Claire Sen buru-buru mengeluarkan ponsel dari tasnya dan menekannya, kemudian menemukan bahwa ponselnya mati. Gawat, dia sepertinya telah melupakan hal yang sangat penting. Andri Han meminta Siska Ju untuk mengiriminya gaun hari ini, tetapi jika ponselnya mati, bukankah Siska Ju? Memikirkan hal ini, Claire Sen buru-buru bertanya, "Siapa di antara kalian yang membawa power bank dan kabel data? Ponselku mati." Gita mengedipkan matanya. "Hari ini adalah jamuan makan, siapa yang akan membawa barang-barang semacam ini?" "Aku membawanya." Sally Han meletakkan tasnya di atas meja, mengeluarkan kabel data dan power bank dari dalam. "Ini dia." "Sally, terima kasih." Claire Sen dengan cepat mencolokkan kabel dan mengisinya sebentar sebelum menyalakannya. Untungnya, ponselnya memiliki fungsi pengisian daya yang cepat. Setelah menghidupkan ponsel, Claire Sen menemukan ada banyak panggilan tak terjawab dan pesan teks yang belum dibaca. Selain satu panggilan dari Gita, sisanya semua panggilan lainnya berasal dari Siska Ju. Sally Han duduk di sebelahnya, melirik dengan santai, melihat nama yang dikenalnya, membeku sejenak, lalu bertanya, "Siska Ju, bukankah itu sekretaris kakak tertuaku?" Mendengar ini, Claire Sen tercengang dan mengangguk. "Benar." Sally Han merasa sedikit berdebar di hatinya. Apa yang dilakukan sekretaris Su denganmu? Dan mengapa dia menelepon begitu banyak kali? Claire Sen teringat Andri Han memintanya untuk mengirim pakaian kepada dirinya. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk tidak memberitahu Sally Han tentang masalah ini, jadi menjelaskannya. Mungkin dia ingin memberitahuku tentang masalah pekerjaan. Oh, mendengar bahwa itu tentang pekerjaan, Sally Han juga ingat kerjasama mereka sebelumnya, kemudian menghela nafas lega. Ternyata begitu. "Baiklah, aku akan meneleponnya kembali." Claire Sen bangkit dan berjalan keluar dengan powerbank, lalu menelepon Siska Ju. "Nona Sen, Sekretaris Su, aku minta maaf. Ponselku mati."
Tawa sekretaris Sudatang dari ujung ponsel, tidak apa-apa, aku awalnya ingin mengantarnya ke perusahaan, tapi kemudian aku melihat kamu tampaknya telah memakai gaun, jadi aku tidak menghubungimu lagi. Sampaikan terima kasihku kepada CEO Han atas kebaikannya. Sama-sama. Jika tidak ada hal lain, aku akan menutup telepon dulu. Setelah Claire Sen menutup telepon, Sally Han datang dan berkata, terima kasih atas kebaikan kakakku. Kebaikan apa? Dia tiba-tiba muncul di belakang, dan Claire Sen terkejut, menutupi dadanya. Sally, kamu membuatku terkejut setengah mati. Meskipun Sally Han tersenyum, senyumnya tidak murni. Aku sedang bertanya padamu, mengapa membiarkan sekretaris Su berterima kasih pada kakakku atas kebaikannya? Claire, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku, lalu mendiskusikan apa dengan kakakku? Mendengar itu, Claire Sen sedikit mengernyit. Diskusi apa? Sebenarnya, dia tidak ingin memberitahu Sally Han tentang ini, karena dia pikir itu tidak pantas. Karena dia tidak menerima gaun itu dan masalah ini belum terjadi, jadi tidak perlu mengatakannya lagi, tetapi Sally Han adalah teman baiknya, dan Andre Han adalah kakaknya. Jika Claire Sen tidak memberitahu dia, apakah tindakannya benar? Sambil memikirkannya, Gita datang mendekat. Apa yang kalian berdua lakukan? Malam ini adalah pesta ulang tahun, jangan berbisik di sini, ayo pergi, aku akan membawa kalian ke kolam renang untuk melihat-lihat. Setelah itu, terlepas dari apakah mereka berdua setuju atau tidak, langsung menarik mereka pergi. Begitu ditarik olehnya, percakapan antara Claire Sen dan Sally Han berhenti. Sally Han merasa sedikit tidak senang, mungkin karena hati nuraninya mengatakan ada yang salah, jadi dia selalu memiliki firasat buruk bahwa Claire Sen melakukan hal-hal buruk di belakangnya. Kolam renang yang besar berkilauan di bawah cahaya, airnya bersih dan cerah, dan ada piano tidak jauh dari sana. Seorang gadis dengan gaun peri putih sedang duduk di sana bermain, banyak tamu sedang berbicara dan tertawa. Suasananya sangat bagus. Saat dia sampai di kolam renang, Gita berkata, kita tetap di sini dan jangan pergi kemana-mana. Nanti akan ada pertunjukan bagus di sini. Pertunjukan bagus. Baik Claire Sen maupun Sally Han tidak mengerti. Kalian dua, satu bukan dari perusahaan kami, dan satunya lagi adalah pendatang baru, tidak tahu itu normal. Perusahaan mengadakan perjamuan setiap tahun, wakil CEO Ye dan para saudara-saudara lainnya akan mengadakan kompetisi renang. Claire Sen mendengarkannya, dan sedikit bingung, apakah ini pertunjukan yang bagus? Tentu saja. Gita meraih tangannya dengan penuh semangat, wakil CEO Ye memiliki tubuh yang bagus. Dan bukan hanya dia, tetapi juga banyak putra kaya dari perusahaan, memiliki penampilan yang bagus. Ini bagi para kombol adalah pesta visual. Claire Sen, Sally Han. Setelah beberapa saat, Sally Han mengangkat dagunya dan bertanya, apakah Golden Ye juga akan datang? Apa? Gita tidak bisa menahan diri dan melebarkan matanya, memutar matanya ke arah Sally Han. Pertanyaanmu ini sengaja, kan? Ah. Semua orang tahu bahwa Tuan Muda Ye kami duduk di kursi roda, bagaimana dia bertanding? Sally Han bereaksi tiba-tiba, benar juga, Golden Ye setengah lumpuh. Mungkin aura yang biasanya dia berikan padanya terlalu besar, jadi Sally Han sering melupakan fakta bahwa dia cacat. Berbicara tentang Golden Ye, Claire Sen teringat pertengkaran sebelumnya di koridor kamar mandi. Awalnya hubungan antara keduanya sudah buruk, setelah malam ini. Dia mungkin akan lebih membenci dirinya, kan? Bersambung.